Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Gusin Putri Widodo dari nomor induk mahasiswa 24539769 SV 24669 dari kelompok PGPBA. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang digunakan pada proyek berbasis Android dengan menerapkan share preference. Proyek yang dibuat kali ini adalah halaman login dan juga register. Pertama, yang harus dilakukan itu adalah menginisialisasi view binding sama dengan true untuk menghubungkan layout XML ke kode Kotlin. Terus setelah itu membuat dua activity lain, yaitu login activity dan juga register activity sama satu kelas data, yaitu pref manager. Di masing-masing activity ini membuat layout. Untuk layout activity main sendiri itu menerapkan linear layout dengan lebar tinggi menyesuaikan parent, gravity-nya center, orientasinya vertikal, isinya itu ada text view dan 2 button. Text view di sini itu ada ID, text underscore username, terus lebar tingginya menyesuaikan konten, isi teksnya hello world. Untuk button itu ID-nya bt underscore logout, lebar tingginya menyesuaikan konten, margin topnya 16 dp. Sama juga dengan button ID btn clear, bedanya hanya isi teksnya itu logout dan juga clear. Terus selanjutnya untuk di layout activity underscore register itu menerapkan linear layout juga dengan tinggi menyesuaikan parent, orientasinya vertikal, paddingnya 16, gravity-nya center underscore horizontal. Di layout ini terdiri dari 3 edit text, 1 button, dan juga text view. Masing-masing edit text ini ID-nya, edit username, edit password, dan juga edit password confirm. Lebar dan tingginya, lebarnya itu menyesuaikan parent, tingginya menyesuaikan konten. Hint untuk username itu, hint untuk edit username itu username. Kalau untuk yang password itu password, kalau untuk yang password confirm itu password confirmation. Untuk yang edit password sama password confirmation itu ada input type-nya itu text password. Terus untuk yang button di sini ada button ID-nya button register, lebarnya menyesuaikan konten, tingginya juga menyesuaikan konten, margin top-nya 16, teksnya itu daftar. Untuk text view-nya ini ID-nya teksnya underscore login, lebar tingginya menyesuaikan konten, isi teksnya sudah punya akun, kalau belum login di sini. Terus untuk yang activity login, layoutnya itu masih sama, menerapkan linear layout dengan tinggi menyesuaikan parent, orientasinya vertikal, paddingnya 16, gravity-nya center underscore horizontal. Di sini ada 2 edit text, 1 button dan juga 1 text view. Edit textnya ini ID-nya edit username dan juga edit password, lebarnya menyesuaikan parent, tingginya menyesuaikan konten, terus hint untuk username itu username, terus hint untuk password itu password, input type untuk password itu text password, terus button itu ID-nya button login, margin top 16, lebar tingginya menyesuaikan konten, isi teksnya itu login. Untuk text view di sini ID-nya itu teksnya underscore register, lebar tinggi menyesuaikan konten, isi teksnya belum punya akun, daftar di sini. Nah, lalu membuat kelas data untuk mengelola data-data tadi, yaitu data username, password, dan juga status login. Di sini menggunakan share preference. Terus companion object ini adalah objek-objek yang akan disimpan di data kelas ini berdasarkan key kuncinya. Kalau untuk status login itu key is logged in, untuk yang username key username, terus untuk yang password itu key password. Di sini menggunakan instance ya. Jadi ada function get instant, pref manager, return instant, instant pref manager, context application context also instant sama dengan it. Init, share preference, context, pref file name, mode context, mode private ini maksudnya hanya sistemnya aja di aplikasi ini yang bisa mengakses data-data kayak misal username, password, dan juga status login. Terus di dalamnya itu ada function set login. Ini buat menyeting loginnya.
Jadi put boolean key is login, terus habis itu function is login, return set preference get boolean, key is login false. Jadi ini buat setting status login dari pengguna. Terus ada function save username, ini pakai key username untuk menyimpan data username. Terus ada function save password, ini untuk menyimpan password menggunakan key password. Terus ada function get username sama function get password. Jadi setelah menyimpan data username dan password tadi, function get username ini bakal dipanggil dengan menerima data dari key username ini tadi. Jadi yang save username ini bakal ke get username dengan kunci key username. Ini juga berlaku hal yang sama di bagian function get password. Kuncinya itu pakai key password, makanya return share preference get string. Terus function clear ini untuk menghapus keseluruhan aktivitas, misal kayak username, password, sama status login. Terus setelah itu masing-masing activity-nya itu diisi kodenya. Misalnya untuk yang register activity, di sini yang paling pertama adalah menginisialisasi bindingnya sama pref manager. Binding ini supaya layoutnya bisa langsung, layout XML-nya itu bisa langsung jadi objek Kotlin. Terus ada function on create, activity register binding, ya set content view, binding root, pref manager get instant. Terus untuk aktivitas di bagian button register, di set on click listener button registernya biar bisa diklik. Terus ketika nanti pengguna memasukkan username, password, confirm password, ini otomatis edit username.text to string, data yang dimasukin tuh otomatis langsung kesimpan dijadikan string, data string di bagian edit password ini. Edit username text, edit password confirm.text. Terus kalau misal username, password, confirm password itu empty, nanti muncul button toast, mohon isi semua data. Terus kalau misal password sama confirm passwordnya itu beda, nanti bakal muncul toast password tidak sama. Terus kalau misal udah nih udah diisi semua, nanti langsung ke save di pref manager, save username, save password, terus juga set login true, cek login status, langsung nanti dicek login statusnya. Terus ke bagian nah ini kan ada button login, nanti ke bagian langsung ke login, diarahin nanti ke activity login. Terus tinggal login, terus menggunakan password sama username yang udah dibuat. Habis itu nanti ada function check login status. Ini diambil dari pref manager ya, is login, ya disimpan di pref manager. Terus nanti bakal muncul toast dengan tulisan registrasi berhasil. Kalau misal registrasi berhasil terus finish. Kalau misal gagal nanti muncul registrasi gagal. Ini untuk yang register. Kalau untuk yang login activity itu ada activity untuk login di set on click listener. Terus di sini kita tinggal masukin username sama password. Terus kalau misal username password ini kosong, nanti ada toast yang muncul, mohon isi semua data. Kalau misal username sama passwordnya valid, langsung status login itu disimpan ke pref manager, terus cek login status. Terus nanti bakal muncul toast username atau password. Kalau misal ya ini kalau misal salah, nanti bakal muncul username atau password salah. Terus txt register set on click, ya ini kalau ini untuk yang belum punya akun, jadi nanti diarahin ke bagian activity atau jendela register. Terus ada private function is valid username password,
dengan tipe boolean. Ini username, password, input username, input password, binding edit username ya. Terus return username, input username, password, input password. Ini buat memvalidasi si username dan passwordnya. Terus habis itu ada function check login status. Terus nanti itu login statusnya itu disimpan di Prev Manager. Terus habis itu bakal ada tools kalau misal login berhasil. Terus langsung diarahin ke main activity. Tapi kalau misal gagal, nanti bakal muncul login gagal. Terus untuk yang di bagian main activity ini cuman ada txt username text, prev manager get username, terus ada button logout, prev manager set login. Ini buat set loginnya karena ini false, jadi sesuai lah. Terus ini start activity, nanti ke bagian login lagi kalau misal dipencet btn logout. Ya ini karena login default, jadi kalau misal button ini dipencet ya ke logout gitu. Terus ada button clear, set on click listener, ini buat menghapus semua aktivitas kayak username, password, dan juga status login. Terus ada function check login status, kalau misal login nanti langsung diarahin ke main activity, login activity gitulah. Oke, langsung saja untuk demonstrasinya. Karena di sini aku belum punya akun, aku bakal klik di belum punya akun, daftar di sini. Nanti dia bakal ngarahin ke activity register. Yang di sini kita harus input username dan juga password. Terus confirm passwordnya ini harus sama. Kalau misal nggak sama, nanti dia ketika dipencet button daftar, nah password tidak sama, bakal muncul toast kayak gitu. Jadi harus sama supaya berhasil. Terus kalau misal udah punya akun, tinggal klik di sini aja, nanti kembali ke activity login, jendela login yang tadi. Nah ini registrasi berhasil, langsung diarahin ke main activity, terus bakal muncul nama username kita. Terus kalau misal mau logout tinggal klik aja, terus masukin username tadi sama passwordnya. Tinggal login berhasil. Terus kalau misal di clear, ini semua data yang kita bakal hilang. Jadi kalau misal kita mau input lagi, itu nggak ada. Tuh, username atau password salah karena udah kehapus. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.